dalam pujian penyembahan. Ya, terima kasih Joy. Kita mulai dalam pujian penyembahan kita sore ini. Jangan pikir bahwa ini adalah hal yang biasa. Jangan jadikan juga hari ini seperti biasa. Seperti biasa. Kita mulai di FM. Karena hari ini pasti luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu kita punya yang luar biasa. Apapun keadaan kondisi kita, dimanapun kita berada, kita sembah Dia. Sambil kerja, sembah Dia. Apapun yang kita lakukan, sembah Dia. Sebab Dia yang layak disembah. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang dulu dikatakan, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Oh, mari angkat suara kita katakan sama-sama. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Engkau mulia dan layak dipuji, yang dikatakan, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau mulia dan layak dipuji, yang dikatakan, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di sini. Engkau mulia dan layak dipuji, yang dulu dikatakan, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang dulu dikatakan, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau mulia dan layak dipuji, yang dulu dikatakan, dan Kau akan
memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Dan kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dan kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, janji mulia dan amin. Kaulah pemerintah atas segala pemerintah, Kaulah Tuhan atas segala Tuhan. Kau akan pemerintah selamanya Tuhan. Bahkan kami Engkau bawa dalam pemerintahan bersama-sama Engkau atas negeri, atas bumi ya Tuhan. Oh terpuji namamu Tuhan. Bumi penuh kemuliaan ya. Bumi penuh kemuliaan ya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Kami katakan Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Kami yang semua yang beribadah sore hari ini dalam memori ministry Tuhan, kami ingatkan kebaikan-Mu. Kami ingat bahwa kami ada untuk negeri ini, bumi ini, dan khususnya bangsa kami sendiri Tuhan. Memuliakan Engkau, dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Katakan keluarga kami Tuhan, keluarga kami penuh kemuliaan-Mu. Keluarga kami penuh kemuliaan-Mu. Keluarga kami penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Suci dan kudus Engkau Tuhan. Suci dan kudus dan mulia Engkau Yesus. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Pendeta Hendra akan memimpin kita dalam doa, menyerahkan seluruh ibadah kita dalam kekudusan kemuliaan Tuhan. Oke, kita doa ya. Bapa kami yang bertekad dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami, biar kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman. Urapi kami Tuhan, kudusan dan sucikan ya Bapa. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggu yang bertolak hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh-Mu yang berkuasa atas kami,
Kau juga berkati Pak. Kau berkati hamba-Mu ya Bapak yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi, biar Roh Kudus pun bekerja padanya Tuhan. Terima kasih Bapak, segala kuasa kegelapan yang bertolak hancurkan dalam nama Yesus. Kira hamba mengucap syukur, terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin. 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 Mari Bapak Ibu sambil duduk kita berkelana, kita keliling. Ya kita bisa, karena kita manusia supernatural ya. Kita bisa ada di mana saja kita mau. Kenapa? Karena kita hidup dalam roh, dalam kuasanya. Saya bisa seperti berada dekat Pak Hans, dekat Ibu Wiona. Haleluya. Bisa sama-sama menyembah Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada jarak yang bisa memisahkan kita dalam kasih Kristus. Amin. Kita bersama-sama Pak Hendra, Pak Mingguan juga dalam pesta ulang tahun cucu hari ini ya. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Aku ingin selalu berada dalam hatimu. Aku ingin selalu berdiam dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh, katakan, aku ingin selalu, benar Tuhan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berdiam dalam naungan-Mu. Oh, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Semua yang terbang tinggi, Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh, sekali lagi katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Yes Lord, aku ingin selalu berdiam dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yes Lord, amen. Oh, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mungkin nggak saudara? Pasti bisa. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh, pasti bisa. Itu tak ada yang mustahil. Oh, tapi Tuhan
tak ada yang tak mungkin. Amin, amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi kita tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan diberikannya. Yakin, katakan, saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, oh, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Katakan, ku kuat karena kau menopang. Semua berkata, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Katakan dengan iman, saudara. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Semua yang percaya, katakan, itulah tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, ku diangkat. Semua diberkati Tuhan sore ini. Diangkat dan dipulihkan, disembuhkan, diperbaharui. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kudus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang aku bangga selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kau
Engkau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang Ku selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan dengan iman, saudaraku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang Ku-Kuasa, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan. Katakan, aku mengasihi-Mu, Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. With all our heart, with all our mind, with all our soul. We love you, Lord. Kami mengasihi-Mu, Bapa. Sebab itu kami datang sujud menyembah di hadapan hadirat-Mu. Haleluya, syukur hanya bagi-Mu. Makasih, Pak. Makasih, Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Pak Hans. Ya, silakan namanya Bapak Hans Loe. Tuhan Yesus memberkati. Sepertinya Bapak Hans Loe lagi kelempar itu, keluar itu. Kita tunggu sebentar ya. Boleh satu pujian lagi, Pak Dodi? Ya, baik. Baik, tidak ada yang kebetulan terlempar juga ya. Allah turut bekerja di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Apapun terjadi. Inilah yang ku renungkan setiap waktu
Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka Amin. Ya, silakan hambanya Bapak Hans Loes. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran jelas? Bagus. Baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur sore hari ini kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat rohani atas setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, pada sore hari ini kami akan sharing firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau pimpin alih akan pemberitaan firman Tuhan, supaya bukan kehendak hamba-Mu, tetapi biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, biarlah waktu ke depan ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dengan ucapan syukur. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk membawakan renungan firman Tuhan pada persekutuan Family Ministry pada sore hari ini. Satu bagian firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Mulai, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat punggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Puji nama Tuhan, demikian jauh ayat pembacaan firman Tuhan yang sudah kita sama-sama ikuti pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, sore ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu apakah engkau mengasihi aku? Saudara, ketika pertanyaan ini datang dalam pribadi kita, ketika pertanyaan ini Yesus sampaikan secara khusus bagi kita, maka ini adalah satu pertanyaan yang agak gampang tetapi sulit juga untuk kita
memberikan jawaban yang sesungguhnya. Mungkin kita bisa berkata, betul Tuhan, benar, aku mengasihi Engkau. Tetapi pada kenyataannya, mungkin apa yang kita lakukan itu jauh dari apa yang kita ungkapkan. Atau mungkin sebaliknya kita diem, kita tidak bersuara, kita tidak memberikan tanggapan. Namun dalam perilaku kita, dalam kesaksian hidup kita, menunjukkan bagaimana kita berperilaku, bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara kan dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian Injil Yohanes ini mencatat bagaimana cara Tuhan memulihkan Petrus yang kecewa terhadap Yesus. Bagaimana Yesus memulihkan hidupnya yang kacau. Kenapa? Karena Petrus kembali pada kehidupannya yang lama, yaitu menjadi seorang pencela ikan. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, peristiwa sebelum terjadi penyaliban, mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka murid-muridnya selalu bersama-sama dengan dia. Dan mereka sendiri menyaksikan dengan mata kepala mereka. Mereka melihat bagaimana mujizat Tuhan yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana orang-orang dipulihkan, yang sakit. Ya, lanjut Pak Dodi. Mic-nya tertutup Pak Dodi. Nggak dengar ya. Pak Dodi. Oke. Ya, saya tadi sudah akan bacakan ayat, tapi baik ya, kita tema yang Bapak Han sampaikan adalah tentang gembalakanlah domba-dombaku. Nah, memang kita belum dengar sepenuhnya, tetapi ini konteks atau ayat firman Tuhan yang tidak asing buat kita Bapak Ibu. Tidak asing. Dan sangat akrab dengan kita. Dan saya yakin sekali setiap kita melakukannya, mengalaminya. Karena penggembalaan ini fenomenanya sama dengan fenomena sekarang ya, lebih diperjelas. Bahwa kita biasa, apalagi di PMD ya, di PMD itu, di PMD hampir seluruh hamba Tuhan itu sekarang gunakan PS gitu ya. PS itu apa sih? Pastor gitu ya. Pastor gitu. Pastor ya. Ya, dulu itu hanya akrab di kalangan Katolik ya, kalangan Protestan tidak gunakan, terakhir-terakhir ini ya, baru gunakan dan menjadi fenomena. Shalom Pastor Grace, gitu ya, Grace Mail, Pastor Grace Mail, Shalom Pastor Joni, waduh, Shalom Pastor Sutarjo, semua kita pakai Pastor ya. Salah nggak? Nggak salah saudara ya, nggak salah ya, bahwa yang namanya menggembalakan itu jelas saudara ya, bukan saja keluarga kita, tapi setiap anak di bawah kita, orang yang kita menangkan, orang yang kita sedang nasihati, orang yang sedang kita doakan dan kita bawa kepada Tuhan, bukankah kita sedang menggembalakan dia? Kita sedang menggembalakan dia. Jadi saya akan bacakan ayat ini supaya kita memahami secara konteks ini, untuk kita tidak saja menyoroti Petrus, tentang Petrus, tapi tentang kita juga ya. Tentang saya, tentang Bapak Ibu. Bahwa sekalipun tidak ada kata PDT, pendeta, Pak Joni juga tidak ada kata Romo ya, di belakangnya Romo Joni Iskandar ya, tetapi kita semua sedang menggembalakan. Kalau kita punya relasi, kita sedang menggembalakan. Jadi ini tentang saya, tentang aku dan kau ya, Ibu Biona, tentang kita ya. Yuk saya bacakan lagi ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan,
Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Nggak diam aja, 2 kali. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, ini berbeda yang ketiga. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata, ikutlah aku. Ya, puji Tuhan. Pastor Timmy Setiawan, ya kan kita semua gembala. Pastor Shalom. Timmy Setiawan. Puji Lagi di Tuhan. mall. Ya, baik Bapak Ibu. Ini topik utama kita. Sebenarnya saya lebih baik Pak Joni yang memimpinnya ya. Iya, lebih baik Pastor Joni ya. Pastor Joni yang memimpinnya seperti biasa. Aman, Pastor, Belum, aman. belum waktunya, Pak. Belum waktunya. Iya, iya, sudah waktunya sih sebenarnya. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai dengan Pak Pendeta Komingguan ya. Kita mulai dengan Pak Pendeta Komingguan ya. Mungkin Pak Pendeta Komingguan bisa ceritakan kepada kita. Ini sebagai bahan untuk apa Bapak Ibu? Ini sebagai bahan untuk kita bisa uh, juga mengetahui, kalau belum mengetahui, dan merenungkan juga, dan mencoba kita mencari tahu versi kita. Ya, versi kita itu saya juga sempat menggembalakan dan masih menggembalakan sampai hari ini. Ya, Pak Sutarjo juga mungkin menggembalakan. Pasti, saudara ya. Walaupun saya katakan bukan pendeta di dalam jemaat, tetapi kita punya kelompok kita sendiri. Kita punya orang-orang di bawah kita yang kita sedang bina. Itu menggembalakan menurut saya ya. Jadi, bagaimana Pak Pendeta Komingguan ya? Yang saya yakin sekali nggak salah ya Pak Pendeta Komingguan menamakan komunitas ini family ministry. Dan itu kita dapat lihat saudara bagaimana Pak Pendeta Komingguan mengutamakan keluarga loh. Iya kan? Mengutamakan keluarga. Dan itu penting, itu lebih penting daripada hal lain sebelum kita melayani hal-hal yang lain menurut saya ya. Karena kita harus ada di dalam, kita sudah ada di dalam keluarga. Nah, Pak Pendetaku sendiri sudah menggembalakan. Dan bagaimana pelayanan beliau, mungkin boleh Pak Pendetaku berbagi ya hari ini, ceritakan juga kepada kita nanti. Mungkin Pak Hendra ya. Pak Hendra juga yang juga eh, sebagai pendeta misi. Saya tidak tahu apakah Pak Pendeta Hendra juga sempat menggembalakan khusus gitu ya dalam gereja lokal, dalam satu sinode. Nah, kita bisa berbagi. Yang belum sempat menggembalakan tadi Pak Joni atau Pak Timi, ya Ibu Grace atau iya saya nggak tahu persis. Nah, mari kita cerita. Atau Ibu Biona pasti belum menggembalakan khusus ya. Tapi dia dengan murid-muridnya dia sedang menggembalakan. Itu lagi ya. Nah, karena itu kita dengar dari Pak Pendetaku dulu ya. Silakan Pak Pendetaku. Ya, makasih Pak Dodi. Minta maaf ya teman-teman ya, karena mungkin ada sesuatu hal link keganggu ya, pendeta Hans Loe, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita ya. Kita harus tetap semangat ya. Memang di dalam pengembalaan menjadi gembala itu nggak mudah ya. Kita
melakukan segala sesuatunya itu tentunya dengan pengorbanan ya, yang nggak mudah kita juga bisa lakukan, kecuali dengan apa yang kita bisa persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya juga nggak kebetulan juga ya di tahun 2016 ketika itu saya kena stroke ya. Saya mengawali dengan kesaksian saya ya. Ketika itu saya kena stroke di bulan Agustus. Itu juga saya percaya itu seizin Tuhan. Ketika saya kena stroke di tahun 2016 bulan Agustus, itu pas kebetulan kontrak dari saya punya ruko yang di Bojong Indah itu kebetulan habis kontraknya. Tetapi yang sewanya nggak mau perpanjang lagi karena sudah pilot ya, sudah bangkrut. Akhirnya saya minta sama Tuhan supaya ada yang sambung lagi kontrak orang lain. Tetapi Tuhan berkata lain ya, saya diizinkan Tuhan untuk sakit, dan setelah itu di bulan 9 saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Saya ingat banget itu, ketika itu saya audible, saya dengar suara Tuhan, bahwa Tuhan berkata, bolehkah tempat yang engkau ada buat aku pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Maksudnya untuk ibadah gitu. Tapi itu saya pikir, ini siapa yang ngomong ini, perkataan siapa, kok ada terngiang di kuping saya ya. Itu suaranya keras sekali itu ya. Dan saya bertanya-tanya ya, saya nggak berani jawab karena ini suara dari siapa ini ya. Tapi ketika saya kena stroke itu saya di rumah sakit, saya terpapar lah ya, nggak bisa berdaya apa-apa. Ketika bangun pun kepala saya udah vertigo, keliangan ya, saya bisa jatuh ya. Tapi saya tetap berdoa. Tadinya saya komplain sama Tuhan karena apa? Karena pelayanan saya ini udah dijadwal di gereja-gereja ya. Saya dulu pelayanan di gereja-gereja ya, Pak Timi juga tahu ya. Sama-sama kita pelayanan di gereja-gereja yang notabene juga gereja-gereja yang kecil ya, yang di sudut-sudut yang orang lain mungkin maaf kata ya, nggak mau melayani, tapi saya mau melayani ya. Saya bekerja sama juga sama Pak Timi ya, kita bisa berbagi-bagi pelayanan ya. Tapi di satu sisi karena saya sakit, jadi semuanya terhapus semua ya. Saya minta diundur ya. Akhirnya singkat cerita waktu itu juga pas kebetulan di bulan Desember anak saya yang pertama itu mau melangsungkan pernikahan ya. Tapi sayanya sakit ya. Luar biasa itu ya, Tuhan izinkan. Saya percaya pada firman Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Karena saya teringat di firman Amin. Tuhan. Kuk yang kupasang itu ringan dan kau Amin. pasti sanggup memikulnya. Luar biasa ya. Ketika saya komplain ya, saya bersungut-sungut sama Tuhan, saya marah ya. Tapi Tuhan diam aja. Tapi ketika saya melihat di satu sisi kanan kiri saya yang kena stroke semua ya. Saya waktu itu masuk kelas 2 ya, itu 3 orang pasien ya. Saya ada saksinya itu, Bapak Chandra Kirana yang besukin saya, Pak Yandi Wijaya juga pernah nginep ya di rumah sakit nungguin saya sampai pagi ya. Juga teman-teman yang lain dari FDB Men ya. Itu semua luar biasa ya. Mengasihi saya dibesukin, saya dilihat, dan saya didoakan ya. Puji Tuhan, dokter boleh berkata saya tidak boleh bawa motor lagi ya, tapi tidak boleh bawa motor seumur hidup loh. Dokter vonis saya seperti itu. Bawa mobil juga harus istirahat 1 tahun. Tapi puji Tuhan, saya langsung cabut itu perkataan dokter. Saya bilang, katakan sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu adalah penyembuh, dan saya pasti akan sembuh total, dan pasti ditolong sama Tuhan. Ketika saya akhirnya minta ampun sama Tuhan, saya tidak bersungut-sungut kembali, karena saya melihat di satu sisi, di sebelah kiri saya itu yang kena stroke berat sekali ya, meraung-raung kesakitan, sedangkan saya cuman
vertigonya berat ya. Emang saya ada gangguan di tulang belakang otak saya ini, ada sumbatan 2 titik ketika saya di MRI ya. Tapi puji Tuhan, singkat cerita akhirnya saya disembuhkan. Setelah itu saya bilang sama teman-teman ya, pelayanan saya tersendat ya karena saya sakit. Terus saya cerita sama teman-teman, ketika saya sembuh tuh 3 bulan kemudian saya mulai pelayanan lagi. Itu saya cerita sama teman-teman, gimana kok saya bisa dengar suara Tuhan, bahwa tempat saya itu mau dipakai Tuhan untuk ibadah. Tapi di satu sisi, saya kan dari 2013 sampai 2016 itu saya sudah tidak bekerja lagi. Saya udah bukan full time lagi, tapi full hard untuk melayani Tuhan. Tapi akhirnya saya dengar suara Tuhan, saya cerita sama teman-teman. Saya cerita juga ketika saya khotbah di gereja ya. Dan luar biasa, teman-teman saya itu antusias semua. Dia bilang, dia panggil saya satu demi satu teman, akhirnya mereka memberikan dana, kumpulin ya. Untuk apa? Untuk tempat saya yang tadinya ruko itu ada sekat-sekatnya. Itu saya percaya ketika saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau suruh aku untuk buat ibadah, bagaimana saya harus merenovasi tempat saya untuk pakai ibadah? Saya nggak punya uang, Tuhan. Nah, ketika itu Tuhan jawab semuanya ya. Luar biasa, teman-teman saya panggil satu demi satu ya. Pengusaha juga, FGB Man ya, juga orang-orang yang saya layani ya. Akhirnya saya kumpulin semua yang pemberian dari teman-teman itu saya kumpulin. Saya ingat banget waktu itu 26 juta 26 juta 200, dan terus saya renovasi itu tempat, saya bikin atas lantai 2 itu semuanya bikin blong semuanya. Itu habisnya 26.600 kurang 400.000. Singkat cerita tempat itu jadilah gereja. Ya puji Tuhan. Akhirnya teman-teman saya ingat banget ketika itu 7 hamba Tuhan doain saya untuk saya bisa mengembalakan. Dan singkat cerita saya di bulan Desember saya ditabiskan jadi gembala di gereja GPPK ya, Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik, yang sampai hari ini masih ada di Bojong Indah. Dan puji Tuhan, saya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan. Emang nggak mudah untuk jadi gembala. Saya nggak ada punya cita-cita, jujur saya nggak punya cita-cita untuk jadi gembala. Saya pikir saya cukup jadi penginjil aja ya, pengkhotbah yang kata yang nggak usah dikenal orang lah. Yang penting saya dikenal Tuhan ya. Tapi luar biasa itu teman-teman saya yang melihat pelayanan saya, dia bilang nggak ada orang kayak Kwaming bisa mau, bisa apapun yang dilakukannya itu semuanya pure, murni, dan nggak tanpa pamrih. Seperti juga saya lihat Patimi Setiawan ya, luar biasa ya. Tapi itu saya percaya itu ada satu kasih karunia anugerah, belas kasihan Tuhan untuk kita bisa melayani apa yang Tuhan mau ya. Karena saya percaya di Mazmur 23, Tuhan Yesus itu adalah gembalaku yang baik ya. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau, dan ia terus memakai saya untuk mengembalakan. Dengan singkat cerita dari 2016 sampai 2020 karena ada pandemi ya. Jadi pengembalaan saya stop dulu ya. Akhirnya saya buka family ministry ini ya. Bertemu dengan Pak Hendra Pinaka ya, dengan teman-teman Opung Brahmana Sembiring itu ya. Pak Joni Iskandar yang dulu juga orang-orang yang benar-benar sampai sekarang nih masih bertahan di family ministry. Luar biasa ya, itu satu anugerah Tuhan ya. Sama Bu Grace ya, saya ingat banget tuh Bu Grace ya, dengan yang lain-lainnya itu sungguh luar biasa ya. Tapi saya mau katakan begini, kalau kita bisa dipakai Tuhan, ayolah kita belajar setia untuk melayani Tuhan.
berapa sih usia manusia bisa hidup? Saya tahun ini usia 60 tahun. Ya, ayo kita setialah belajar untuk melayani. Ya, teman-teman, kita tetap setia. Sekalipun kita hanya berbagai denominasi gereja, jangan lihat saya gembala apa, jangan. Kita lihat gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kita digembalakan juga oleh Dia, dan kita ada di ibadah ini juga karena Dia. Amin. Ya, saya selalu berdoa loh buat teman-teman. Saya orang yang suka berdoa untuk kita ini bersehati, bisa seia, sekata, sepikir. Benernya hari ini setelah ibadah saya pengen lanjut kita untuk meeting ya, tapi karena cucu saya ulang tahun, jadi anak-anak mantu saya semua ajakin saya jalan-jalan ya. Jadi ya saya ikut aja ya, karena di firman Tuhan kan dikatakan kita harus mendahulukan juga Yerusalem kita ya. Kita harus belajarlah untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Saya juga salut dengan pelayanan Pendeta Hendra Winata ya. Ketika dia belum sakit juga sampai misinya ke pelosok-pelosok ya di seluruh Indonesia ya. Luar biasa itu ya. Saya percaya Tuhan Yesus juga pasti sembuhkan Pendeta Hendra Winata secara sempurna dan pasti bisa melayani Tuhan kembali. Amin. Ya. Jangan maksudnya jangan kendor kita punya pelayanan, tetaplah setia untuk melayani Tuhan. Sampai kapan ya? Sampai akhir hidup kita. Karena kita ini semuanya digembalakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, itu aja yang saya bisa bagikan ya. Kita tetap antusias, kita tetap melayani Tuhan. Karena 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa kita ini jangan kita pergunakan untuk kehendak kita, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Untuk kita tetap setia melayani Tuhan. Saya juga senang Pendeta Dodi Menat bisa bergabung dengan kita ya. Semua juga teman-teman, Pendeta Irul Gultom, Pendeta Liman Hiran Andoko, ya. Itu bukan satu kebetulan, itu namanya sudah Tuhan yang atur untuk setiap kita, untuk bisa satu dengan yang lainnya, bisa saling satu dengan yang lainnya itu bisa saling bergandengan tangan, melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk mengembalakan teman-teman kita ya. Saya juga maaf kata ya, ketika saya bergabung juga dengan kul-kul yang ada di gereja, tadinya saya pikir saya udah terlalu banyak ikut Zoom ya, tapi saya ikut ya, luar biasa itu Tuhan buka pelayanan-pelayanan yang baru ya. Bantu doa aja ya supaya saya bisa tetap sehat, karena jantung saya ini masih harus ada pengobatan yang benar-benar diperhatikan ya. Saya nggak boleh terlalu capek ya, dan saya berharap mujizat Tuhan Yesus itu terjadi buat saya, dipulihkan jantung saya sehat kembali, tidak ada sakit, dan saya tetap semangat untuk mengembalakan semua yang ada di Family Ministry. Kita bersatu hati ya, miliki kerendahan hati, miliki kesabaran, miliki penguasaan diri ya. Kita tetap satu dengan lainnya, saling memperhatikan. Nanti hari Senin mungkin kita meeting ya. Saya mau kita ini seperti di PMD ya. Sebulan sekali ada onsite, ada pertemuan. Tapi di Family Ministry nggak usah sebulan sekali, dah 2 bulan atau 3 bulan sekali. Ya, setuju ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kita lebih erat lagi bersatu. Ada semangat, ada sukacita yang besar. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Dodi Menat. Boleh teman-teman dilanjutkan ya. Saya nanti jadikan Pendeta Hendra jadi host ya. Karena saya mau diajak saya untuk makan malam ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minta maaf, saya mohon izin ya. Saya tetap mohon izin ya. Tuhan berkati semuanya. Shalom, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Dodi Menat. Iya, iya. Luar biasa. Pak. Tuh. Terima kasih Pak. Next kita tanya Pak Tuh lagi nanti persiapan untuk pembicaraan rapat dan lain-lain ya.
untuk perkembangan dan pelayanan kita selanjutnya. Kemudian Pak Hendra Winata, apakah sudah bisa Pak Hendra untuk sampaikan sesuatu? Pak Hendra, silakan. Pak Hendra? Halo? Sedang makan malam mungkin. Shalom, Pak Joni, shalom. Pak Joni, Shalom, shalom. Bu. Ya, Ibu siapa? Oh, Ibu Lili, ya, shalom. Di Bandung, Pak. Lagi di rumah mantu. Oh, di rumah Bu mantu. Lili Yusuf. Iya. Ya, lagi di Bandung KBP. Anak Oh, lagi. iya. Ya, ada apa? Cucu ulang tahun juga hari ini. Jadi tadi Waduh, lagi barengan. di KBP rumah mantu. Iya. Mantu lagi banyak temennya, nggak enak. Saya minggir dulu deh di sini gelap-gelapan ini ke kolam renang. Kalau di sana dia rame, temennya pada datang. Oh, Anak-anak muda, acara anak-anak muda. di villa, Bu? Villa Ibu? Enggak, di itu Kota Baru Parahyangan, rumah Pak, rumah. Oh, rumah. Baru Pak, pindah ya, lah. sorry. Oh, puji Sorry Tuhan. Pak Joni, boleh saya sebentar ya, ada tamu ngetuk-ngetuk pintu dari tadi. Oh, silakan. Ini Sebentar. yang pimpin bincang-bincang jadi siapa ini? Pak Dodi? Mungkin Pak Joni tadi maksudnya topiknya sama Pak, bagaimana kesan keadaan kita dalam konteks penggembalaan kita masing-masing, seperti itu kira-kira. Oke. Ya. Ya, Tadi oke, Pak saya ambil Pak Ko alih. sudah berikan kesaksian, mungkin teman-teman yang lain juga Pak. Iya, baik. Sorry sebentar. Sebentar Silakan aja saya. Pak Dodi. Ya, Ya. saya cuman mau menambahkan juga tadi Pak Ko mungkin lupa. Saya juga sama Pak Petrus nengokin Pak waktu Bapak di rumah sakit apa itu Puri ya. Mungkin lupa ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Bu Lili, selamat Ya. bergabung. Ya, sorry nih Pak, Kita telat. nggak agak apa-apa. telat. Ini tadi memang ada gangguan teknis, Bu. Iya. Harusnya tadi jam 4 kita udah online. Oh iya. Tadi ada gangguan teknis sehingga seharusnya juga yang bawa firman hari ini Pak apa namanya? Bukannya Pak Mingguan sebetulnya tadi. Cuman untuk mengisi. Jadi Pahan. mungkin Pak Hans ya, Pak Hans seharusnya. Tapi saya hubungin udah nggak bisa lagi tuh. Mungkin ada gangguan di Toraja, dia dari pendeta di Toraja. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol aja di sini ya. Baik. Lagi Zoom. Nggak apa-apa. Iya. Kita lihat itu pemandangan. Ya di Bu Bali ya. Lili, Bu Lili mau ada yang disampaikan mungkin pengalamannya juga di dalam pengembalaan. Apakah Ibu seorang gembala? Kalau pengalaman ya begitulah Pak, saya juga pelayanannya ya door to door gitu, door to door. Door to door. Oh, Door to door, iya. jadi door to door aja. Jadi ya kalau ada yang minta didoain ya saya doa gitu. Ya saya juga bukan Oh. pendeta sih Pak. Jadi Iya. nanti disuruh khotbah sebenarnya nggak ada gelar apa boleh. Kok kita takut dikomplain sama pendeta lain lagi. Nggak apa-apa. Di sini kita juga nggak semua pendeta, Bu. Iya. Jadi ya Termasuk saya. saya berpikir sih ya kita pelayanan di mana aja ya Pak ya, di mana Tuhan panggil kita ditempatkan gitu ya. Saya juga selalu. Iya. Jadi saya bukannya mau di satu gereja gitu, takutnya nanti kadang kita kan juga masih bisnis, masih kedagingan, kadang masih ada belum ada roh penguasaan, tapi saya tetap belajar gitu loh. Jadi paling sharing apa ya, tapi puji Tuhan sih ya Tuhan pakai kita sih. Jadi ada yang sakit, atau tiba-tiba bisa sembuh, senang aja gitu Pak ya. Nah itu hari kan saya juga melayani di rumah Ibu Lydia yang di Serang Pak. Oh iya, Ibu Lydia. Jadi ternyata tuh saya kenal Ibu Lydia di Ladies of Fellowship udah lama. Ladies of Fellowship pas dia bilang, Bu nanti bawa firmannya di Serang Timur tempat dia gitu. Akhirnya saya datang. Lumayan lah perjalanan 2,5 jam. Belum pergi hampir 4-5 jam lah ya Serang Timur gitu. Nah ternyata dulu pernah sebelum COVID tuh ada doain dia punya
apa tuh tetangga apa ya, kupingnya tuh bisa denger. Udah 10 bulan tiba-tiba saya pegang gitu, dia bilang dia Ya, sembuh ya, puji Tuhan lah. luar biasa. Kaget juga gitu. Ternyata. Berarti punya itu Hmm? juga Ibu. Iya, Karunia roh. Ya. jadi ternyata oh Tuhan mau pakai kita juga ya gitu, bukan ini Ya. aja gitu. Padahal bang, aduh Tuhan kadang tuh saya galak, gimana gitu ya. Tapi ternyata Tuhan kasih karunia kesembuhan juga gitu. Iya, Nah, puji jadi Tuhan. itulah, jadi sampai saat ini saya melayani juga sih Pak gitu. Amin. Door to door. Ya. Dan kan saya ada punya ruko di Bekasi itu 2012 saya beli, saya udah bilang Tuhan aku mau pakai tempat ini buat kemuliaan Tuhan. Jadi siapapun ada hamba Tuhan boleh pakai. Cuma karena dia bilang gereja kan di situ izinnya nggak boleh gitu. Dari 2013 lah ada pakai dua tahunan lah gitu. Jadi kayak persekutuan doa, cuman ada satu hamba Tuhannya namanya Ibu Rika, dia anaknya bilang, mama aku buka gereja, jadi di tangkanya buka gereja gitu di Parekot. Nah saat ini sekarang tempat itu pun masih saya pakai sih, ada teman saya Pak Pendeta dari Nias gitu. Jadi kan saya udah beliin, udah ada bangku, meja, sound system, itu kan sayang juga gitu ya. Juga dananya cukup lumayan deh. Jadi saya terusin aja lah, udahlah yang penting kita bikin persekutuan gitu. Nah jadi gitu. kebetulan dia ibadah, namanya El Elyon Ministry. Jadi dia setiap hari Minggu jam 4 sore. Ya kan? Nah, nanti kalau memang kalau bapak-bapak yang family ministry ini mau tatap muka apa juga boleh sih Pak gitu. Ya, nanti kita atur. Kebetulan juga saya ada buka kantor lawyer ya, itu istrinya sih saya cuma ya di sisa hidup kita ya yang tadi Pak Ko bilang ya kita melayani, belajar untuk berbuat baik gitu ya Pak ya. Gitu sih. Ya, betul. Jadi kalau dari kesaksian hidup saya dulu juga ya saya kan juga orang nggak ada, orang nggak punya ya Pak ya. Jadi kita sangat-sangat susah lah gitu loh, sangat miskin banget gitu ya. Tapi karena mungkin Tuhan mengasihi saya, ya berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Nanti supaya tidak akan menambahinya. Ya kita belajar taat, setia. Terus ya puji Tuhan, anak saya, saya kuliah banget tinggi, pengen saya bilang S3, SD, SMP, SMA. Tapi ada tim lawyer yang masih nurut lah. Kalau saya arahin ke sini, mereka masih oke lah gitu. Lawyernya itu baru lulus juga. Kebetulan ada dua orang, yang dua ini orang Ambon, yang satu orang Nias. Jadi mereka baru lulus sih Pak. Jadi ya udahlah, apa salahnya kita bisa nolong orang gitu. Biasanya nolong kita nggak ada jalurnya gitu. Maksudnya secara hukum gitu ya. Tapi ya udahlah, tetap kita tolong. Jadi ya puji Tuhan kita udah tangani 4 kasus nih Pak. Oh ya. Jadi tanpa harus non litigasi gitu loh Pak. Jadi kita Ibu Lili buka kantor lawyer. Iya di Bekasi Pak, Sumarekon. Jadi itu apa dia punya apa yang saya bilang itu ada lawyernya, anak-anak muda lah gitu, baru lulus. Biasa sih saya juga urusan sendiri sih Pak gitu. Pas ada timnya udah deh saya bilang udah deh kita sambil jalan gitu ya. Puji Tuhan udah nanganin 4 kasus ya Pak ya. Secara non litigasi sih Pak, udah beres. Jadi urusannya urusan kecil lah, paling kemarin teman ada dia buka kayak Robocop clean gitu ya, cleaning nggak banyak sih 3 juta dibayar 1 juta sekian, jadi tinggal 1,50 juta nggak dibayar, udah nggak mau dibayar orangnya mau masukin media ya datangin tuh Pak. 2 kali saya datang ada bayar beres Pak, jadi lawyer saya dibayar cuma 1,50 juta udah oke lah, saya juga nggak pusing. Cuman itu lawyer nggak mau, saya kan masih gini, saya belajar ngetes juga, coba dia perkara kecil mau nggak nih, kan kalau cuma urusan 1,50 juta siapa mau sih Pak, bensin aja udah habis sama ongkos ya harusnya gitu ya kan. Tapi untung mereka belajar setia mau, akhirnya ya puji Tuhan beres. Kemarin ada lagi orang komisi 2 tahun nggak dibayar, nggak banyak sih 21 juta, terus saya beresin juga 2 hari gue selesai gitu loh. Nah itu lagi yang ada kasus yang Diamond Land tuh, teman dia beli rumah 3 tahun di pingpong nggak banyak sih 182 juta. Begitu saya datang orang full online Sabtu sih, jadi begitu saya datengin ya udah ada angka sih 50% gitu sih Pak. Ya puji Tuhan lah, kita sih maunya berjuang buat dia full gitu sih Pak. Ya, baik. Itu aja sih. Ya, terima kasih Bu Lili. Nanti kita bincang lagi ya, karena ini masih banyak teman-teman yang mau bicara. Jadi nanti di japri aja nggak apa-apa dengan saya. Baik. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan Pak
Pak Sutoyo, Sutarjo, sorry, Pak Sutarjo. Mungkin ada pengalaman juga dalam penggembalaan. Tema kita sebetulnya hari ini mengenai apakah Kasih. engkau mengasihi aku, ya tadi yang disampaikan oleh pastor. Ya, siapa ya yang nggak bisa masuk lagi nih ternyata. Mungkin ada gangguan di jaringannya ya. Tapi nggak apa-apa, Pak Hans Louis ya. Silakan Pak Sutarjo Ya, mau terima menyampaikan. kasih Pak Joni, Silakan. luar biasa. Walaupun ada gangguan, kita tetap berlanjut. Semua ini karena kemurahan cinta Amin. kasih Tuhan. Yang sangat luar Ya. biasa ketika saya melayani, terkhusus di tahun 2007, karena saya memimpin doa pagi itu hampir 1 tahun, dan di tahun 2007 itu ada 2 orang yang memanggil saya pendeta. Saya katakan saya bukan pendeta, saya hamba Tuhan. Sampai 2 kali di tahun 2007 itu orang memanggil saya pendeta. Dan dijawab Tuhan 2008, saya suruh melayani di GPDI dan di GJKI di Purworejo. Sangat luar biasa. Di 2007 Tuhan ada yang memanggil saya pendeta 2 kali, dijawab Tuhan saya 2008 khotbah 2 kali. Dan yang sangat luar biasa, saya itu lengan panjang cuma punya 1, dasi punya 1, tapi Tuhan lengkapi, dan mulai tahun 2009 itu saya dikirimi baju lengan panjang dan dasi, akhirnya saya melayani sampai saat ini. Semua kemurahan cinta kasih Tuhan, bukan kehebatan saya, karena kesetiaan saya untuk melayani Tuhan. Kalau kita melayani yang kecil-kecil, maka Tuhan akan memberikan pelayanan yang lebih besar. Tuhan bukan lihat kemampuan kita, tetapi kemauan kita. Kalau kita mau, Tuhan pasti beri kemampuan. Dan ini saya sadari, karena saya sering katakan, saya itu lulusan sarjana dasar, tetapi dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan dan menguatkan iman. Juga sampai di tahun 2011 itu saya melayani di Radio Sasando sampai saat ini. Ini semua kemurahan cinta kasih Tuhan. Ayo kita terus melayani. Waktu yang sisa bukan kita menuruti keinginan kita, tetapi menurut kehendak Tuhan. Di dalam tadi disampaikan oleh Pendeta Kumintan tadi sangat luar biasa. Mari kita terus melayani Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati Pak Joni. Ya, baik. Terima kasih Pak Sutarjo. Ya, memang Tuhan tidak selalu ya milih hamba-hambanya harus lulusan STH. Tapi ternyata sarjana dasar juga dipakai Tuhan ya. Dipakai Secara luar biasa. Saya belajar dari para murid. Ya. Ya, kita saling melengkapi di sini, kita saling belajar ya. Nggak ada yang lebih baik ataupun yang paling buruk, ya semuanya sama. Di mata Tuhan sama kita. Betul ya, Pak Tarjo. Baik, terima kasih Pak Tarjo untuk kesaksiannya. Sekarang saya persilakan Ibu Grace, Oma Grace Mail, yang juga punya pengalaman yang luar biasa dalam pelayanan, walaupun bukan gembala ya, tapi lebih dari seorang gembala ini pelayanannya. Silakan, Ibu Grace. Mic-nya belum dibuka, Ibu. Kelihatan? Belum buka, Bu. Belum. Mic-nya belum terbuka. Yang gambar mic itu ditik. Yang gambar mic, Bu, di bawah. Di ujung kiri biasanya. Kalau HP. Gak bisa buka, Bu. Oh iya, udah. Oke. Nanti ya. Nanti. Baik, saya persilakan sekarang
Ibu Pak Timi. Pak Timi bisa? Atau masih di jalan? Pak Timi, shalom. Pak Timi. Oh, Pak Lagi Timi. di mall, Shalom Pak Joni, lagi di mall nih. Ya Oh, konsen ya. Lagi nemenin istri belanja. Oh, iya, iya. Ini juga Ya udah, udah mulai berisik. nggak Izin lihat kedengeran dulu ya. ya. Teman-teman Oh lihat iya, semuanya oke. ya. Ya ada Pak, hati-hati ya. Tuhan Iya, berkati. soalnya udah mulai berisik, kurang jelas, nggak kedengaran. Tuhan berkati semua. Oh, amin, amin. Makasih, Pak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Eh, ya, Pak Hairul Gultom juga lagi di jalan ya. Iya, bisa Mungkin bisa, dengar ya, Pak? bisa dengar ya. Silakan Pak Ya, Hairul, bagaimana pengalaman penggembalaannya? jadi begini, Silakan. kalau cerita pengembalaan bagi saya panjang nanti, nggak cukup waktunya. Oh iya, disingkat aja. Secara simpel, memang berbagai-bagai bentuk pelayanan ya. Iya. Ada yang tadi dari door ke door itu sesuatu yang sulit itu bagi saya. Karena menghadapi orang per orang begitu ya. Dari rumah ke rumah, belum tentu yang punya rumah menerima. Ya, kadang-kadang kita datang malah dia benci barangkali kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa kalau ada orang bisa seperti itu. Iya. Yang dirasakan sampai nah, itu juga sesuatu yang luar biasa itu karena memang bahasanya yang ditata di sana sehingga orang mendengarkan kan begitu. Dan barangkali dengan pengorbanan tanpa ada digaji kan begitu. Tetapi pelayanan. Kemudian ada penginjil. Penginjil dengan gembala sidang itu berbeda. Kalau penginjil itu ada fasilitas, ada dana buat KKR, buat penginjilan, habis itu ditinggalkan. Ya, lalu diserahkan kepada perawat dan sebagainya. Itu penginjil saya lihat. Tapi kalau gembala sidang itu harus ekstra. Ya kan? Karena dia tinggal di tempat dan mengkhotbahi, merawat jemaat itu sendiri yang bermacam-macam. Ada yang baik, ada setengah baik, ada kurang baik, ada yang jahat juga barangkali. Dan setiap saat kita diomeli gitu, ada juga seperti itu. Kalau pakai baju baru, dia bilang kolektif larinya ke baju katanya. Kalau pakai baju yang kurang bagus, wah berdoa hebat, nangis-nangis katanya. Tapi beli baju pun tidak bisa katanya. Ya. Jadi banyak dukanya kalau seorang gembala sidang. Tapi ada juga yang setia menyediakan ya hidangan yang baik yang kita makan bersama. Nah, itulah sukanya seorang gembala sidang. Mengembalakan sidang itu bagi saya ya karena di pedesaan itu banyak dukanya. Di samping fasilitas yang kurang, ya membangun gedung juga sulit. Beda kalau di kota kita gembalakan sidang cukup pikirkan sewa gedung berapa. Kalau di desa kalau tinggal di rumah sewa, di rumah terus, wah ini nggak jalan ini. Harus ada gereja. Nah justru menyediakan gereja itu sesuatu yang payah juga. Kalau kita kerahkan jemaat bangun gereja, ya mereka juga kembang kempis juga soal ekonominya. Sulit juga. Jadi itulah dukanya kalau di desa itu. Bagi saya pernah mengalami terpuasa namanya itu. Karena memang tidak ada makanan, ya minta malu, jadi 3 rondok di rumah di belakang gereja, ya terpuasa di situ beberapa hari. Tapi itulah Tuhan juga perhatikan, tanpa kita tahu, kok tiba-tiba datang juga makanan yang sudah masak, tinggal makan. Nah, itulah suka dukanya sebagai seorang gembala sidang di pedesaan itu. Lalu untuk menjadi keluarga istri pun payah juga itu. Kalau memang sama-sama sekolah Alkitab, ya sudah tahulah berjuang.
kalau sempat nggak sekolah kitab, dia pikir-pikir mau makan apa. Karena dilihat susahnya begitu. Nah, jadi banyak orang yang tidak suka begitu. Kalaupun ada yang suka, bisa jadi istri gembala sidang. Nah, dalam pelayanan banyak omelan. Saya pikirnya banyak duit. Rupanya beginilah, nyesal aku kawin sama pendeta katanya. Ya, nyesal. Karena nggak bisa. Tapi kalau dia sekolah kitab kian, udah sekolah dia, suka dukanya udah tahu, ya kan? Istri, bisa nyesal. Saya pikir nggak begitu katanya. Nah, ini menjadi beban berat juga kepada gembala itu sendiri. Dan ini juga sedikit-sedikit kita alami juga memang. Tetapi ya itulah, karena sudah panggilan, berat ringannya memang senang juga melakukannya. Walaupun tidak disertai fasilitas yang cukup, tapi panggilan itu ada, rasa senangnya itu, sukanya di situ. Ya kan? Kalau jamaah rajin beribadah, ada yang berbuat, ada tambah, itu sukacita besar bagi kita seorang gembala sidang. Jadi terlalu panjang-panjang lah kalau cerita tentang ini gembala sidang ini bagi saya, tapi disitulah perbandingannya bagi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hairul Gultom. Ya memang ibu gembala itu harus mendukung suaminya ya sebagai seorang gembala. Karena kalau nggak seiman, wah ini repot. Repot. Penyesalan akhirnya. Makanya Tuhan kan bilang carilah pasangan yang sepadan. Ya, sepadan artinya ya kalau bisa satu iman ya, satu iman. Dan umur juga jangan terlalu jauh gitu ya kalau bisa. Kalau terlalu jauh ntar disangka bapak sama anak juga. Repot. Ya betul, suka duka Pak Hairul Gultom ya sebagai seorang gembala. Ya kebetulan saya memang bukan gembala, jadi saya nggak tahu kalau sampai begitu ya. Suka dukanya. Ya terima kasih Pak Hairul, Tuhan berkati ya. Maju terus pelayanannya, Tuhan berkati. Baiklah, selanjutnya saya lanjutkan. Aduh, waktu kita udah makin mepet ya. Tinggal 8 menit. Pak Liman Handoko mungkin bisa menyampaikan mengenai tema kita hari ini. Apakah engkau mengasihi aku? Ini dari bacaan mengenai Petrus dan Yesus. Atau bagaimana pengalaman Bapak sebagai seorang gembala? Silakan. Oh, malam Pak. Malam Pak. Silakan Pak Liman. Kalau banyak pengalaman gembala, saya ini bukan gembala Pak. Ya nggak apa-apa. Dulu saya itu aja. Saya jadi gembala. Waktu saya lulus sekolah itu ambil S2 itu langsung ditawari gembala, saya tidak mau. Saya tahu diri bahwa karena saya tahu diri itu bukan talenta saya Pak. Bisa aja Pak. Bukan talenta saya tak ambil nih, jadi kacau Pak. Jadi saya cuma senang talenta, senang saya pengajaran Pak. Jadi saya banyak mengasih PA khotbah di gereja, cuma sekedar pengajaran aja Pak, ada pengembalaan saya. Jadi saya cenderung ke bidang pengajaran. Juga di sinode itu saya dipaksa untuk pakai pendeta. Sebetulnya saya nggak mau pendeta, saya bukan pengembala. Satu-satunya sinode saya yang gelar pendeta tapi tidak ada jemaatnya saya Pak. Saya punya semua. Saya punya satu-satunya yang dikasih gelar pendeta tapi tidak punya jemaat. Tapi saya dalam bidang pengajaran saya membawa banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin banyak keliru pengajaran, baru bisa diluruskan. Itu tugas saya Pak di sini. Ada juga dalam bidang sosial itu Pak. Jadi kalau pengalaman gembala saya tidak ada. Saya lebih cenderung ke bidang pengajaran Pak gitu Pak. Jadi pengalaman. Tapi tadi kenapa Tuhan Yesus bertanya pada Petrus selama 3 kali, berarti bahwa saya yakin bahwa seorang gembala itu punya tanggung jawab yang sangat besar sekali Pak. Hati-hati kalau sudah dikasih jabatan gembala, dia bersedia, jangan main-main, karena
domba-domba itu bukan dombanya dia, tapi dombanya Tuhan. Iya. Kalau gembala aco tak aco cuma sekedar cari uang, cari sensasi, cari jabatan, jangan jadi gembala. Gembala itu betul-betul memperhatikan detail demi detail domba-dombanya. Betul-betul apa ya, ada satu hati, bukan pekerjaan gembala itu bukan pekerjaan sekuler, Pak, cuma sekedar hasilnya dan sekedar kuantitasnya. Saya lihat sekarang banyak hamba Tuhan itu kan ngejar kuantitasnya. Yang dia pikir pendeta apa jemaatnya banyak itu sudah berhasil, belum tentu. Karena ada banyak berhasil dalam segi kuantitas, tapi saya lihat kualitasnya tidak ada apa-apanya sih, Pak. Saya lebih senang, saya tekankan berarti lebih baik saya senang punya 10 kambing daripada 1000 domba, Pak. 1000 kambing, Pak. Saya lebih senang punya 10 domba. Domba, Pak, jangan kambing. Iya, daripada 1000 kambing lebih baik 10 domba. Percuma dia punya jemaat di segi kuantitasnya yang diutamakan, dan banyak gereja sekarang kalau masalah-masalah gitu kan dari sudut pemasaran, Pak, yang saya lihat sendiri, Pak. Saya tahu sendiri bagaimana gereja satu bersaing dengan gereja lain itu bukan masalah dari kualitasnya, tapi dari kuantitasnya. Loh, kenapa, Pak, gereja itu kok bertumbuh? Nah, itu diselidiki sama dia, Pak. Ini bukan fitnah, bukan, Pak. Kenapa gereja itu berhasil? Oh, ini loh, segi ini. Jadi segi pemasarannya yang dia lihat, Pak, bukan ajarannya yang dilihat. Oh, kita sana di Surabaya kan banyak apa gereja besar-besar, Pak, ya. Di sana di daerah timur ada gereja yang besar sekali. Itu kelebihannya dia itu kemakmuran namanya. Karena di sana banyak kemakmuran diajarkan tuh jumlahnya banyak. Oh, di sini di barat kita adakan nubuat namanya gitu. Jadi segmen gereja-gereja itu dipandang sudut dari pemasarannya apa yang menjadi menarik itu, Pak. Itu maksudnya Pak John. Menariknya bukan menarik segi pengajaran yang berdasarkan firman Tuhan, tapi dia berdasarkan pemasaran, berdasarkan kebutuhan jemaat itu yang disenangi apa gitu. Oh, tiap 1 bulan undang artis, undang kesaksian, kesembuhan dan macam-macam. Bukan saya anti kesembuhan, enggak. Berarti tujuan hamba Tuhan gembalakan itu bukan masalah kualitasnya menjadi number one, tapi kuantitasnya menjadi number one, sehingga cara apapun ditempuh. Itu ujung-ujungnya gue, Pak. Nah, itu ujung-ujungnya, Pak. Itu yang repot, Pak. Sehingga saya pun seringkali khotbah 1, 2, 3 kali, begitu 4 kali sudah dipanggil. Karena saya sudah nggak telaten lihat kondisi-kondisi gereja seperti itu, kan saya juga di luar struktur, Pak. Jadi kalau saya ngomong ya enak aja, Pak. Tapi ya gitu akibatnya saya tidak pernah dipakai, lagi saya tidak peduli pernah dipakai. Karena saya bukan bidang gembalaan. Dan saya memang pekerjaan saya bukan untuk apa, untuk khotbah gitu. Saya kan kerja ada bisnis sendiri saya. Jadi itu menang saya, Pak. Tapi saya kadang-kadang tidak terlalu keras. Tapi kalau dilihat kenyataannya sudah tidak tahan, Pak. Lihat di gereja itu begitu sayangannya gitu tidak sehat, Pak. Jadi di timur katakan apa, di barat katakan apa, di utara katakan apa. Jadi apa ya, ciri khas sendiri gereja itu, Pak. Punya ciri khas sendiri. Sehingga kalau pemuda masuk di sini, kalau ini yang suka jodoh masuk di sini, jadi itu, Pak, yang adanya, Pak. Jadi hati-hati seorang gembala betul-betul serius dalam pengajaran, bukan masalah kuantitas yang saya ukur. Terima kasih, Pak Joni. Ya, terima kasih Pak Liman. Betul sekali, itu memang di gereja saya juga dulu begitu, ngundang artis terus gitu, supaya rame gerejanya. Ya, tapi kan semuanya tuh butuh uang. Undang artis itu harus ada amplopnya ya, harus ada PK-nya. Tapi itu memang kadang-kadang tidak memperhatikan kualitas, tapi kuantitasnya yang dikedepankan ya, seperti Pak Liman tadi bilang. Oke, baik, terima kasih. Oh ya, di sini untuk besok kita akan dilayani oleh Bapak Evangelis Johannes Sumarmo, ya. Ini hari hadir ya, cuman belum buka kamera nih dari tadi saya lihat. Baik, terima kasih Joy. Oh ya, mungkin kita nggak perlu direkam lagi hari ini, cukup sampai sini ya, sudah selesai.